antara hikmah peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu ketika Allah menghibur hamba dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah menghibur hamba dan kekasihnya sekaligus juga sebagaimana yang Allah sebutkan di ujung ayat pertama dari surah Al-Isra juz 15 tersebut, yaitu linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan dan memperlihatkan di antara atau sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan. Jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke kota Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa di kota Palestina beliau dimi'rajkan. Beliau melintasi 7 saf langit yang kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan tersebut baginda Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam perjalanan yang memang Allah ingin menunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya tersebut, beliau tidak hanya diperjalankan atau dalam arti tamasya untuk menghibur baginda Rasulullah, tidak hanya seperti kita hari ini kalau bertamasya, tidak hanya seperti kalau kita hari ini sedang susah kemudian berlibur atau mencari hiburan atau dihibur, tidak hanya sekedar dari negeri satu ke negeri yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, tetapi beliau sekaligus oleh Allah diperjalankan sampai melintasi 3 alam, 3 dimensi yang itu disebut oleh ulama perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu beliau diperjalankan di alam Jabar. Kemudian ketika beliau naik dari Masjidil Aqsa di kota Palestina, Mi'raj, melintasi 7 saf langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu perjalanan tamasya di alam malakut. Di 2 alam ini masih ditemani oleh malaikat Jibril alaihis. Peristiwa ini salah satu di antaranya yang mengangkat dengan jelas dan gamblang adalah seorang muhaddits Profesor Dr. Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasan. Diceritakan dalam kitab tersebut, yaitu kitab yang bernama Anwarul Bariyah Khairul Bariyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Anwarul Bariyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Di langit pertama beliau masih didampingi malaikat Jibril, dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga beliau diperjumpakan dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat beliau dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima beliau dipertemukan dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam dipertemukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampailah setelah melewati 7 lapis langit itu sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian kita bisa lihat
di dalam surah Ad-Dukhan. Wala tabra'ahu nasratan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi di sidratil muntaha ini tiba-tiba malaikat Jibril pamitan. Wahai Muhammad, cukup sampai di sini, aku mampu mengantarkan perjalanan engkau ini, karena tamasya perjalananmu ini Allah yang menghendaki. Aku hanya sekedar dapat izin sampai di Sidratul Muntaha. Selanjutnya silahkan engkau lanjutkan sendiri, karena kalau saya melintasi batas Sidratul Muntaha ini, maka aku tidak diizinkan dan mungkin aku akan terbang. Maka malaikat Nabi Muhammad melanjutkan ke Raf-Raf ke Mustawa dan akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan beliau dengan Allah ini ada dialog yang hari ini kita umat Islam apabila tidak membacanya, mengabadikan dialog Nabi Muhammad SAW dengan Allah, itu kita bisa fatal. Dalam arti kita sholat sehari semalam 5 waktu itu kita tidak sah. Sholat dikatakan sah apabila kita sehari semalam 5 waktu kita mengabadikan dialog kita Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu dialog yang terjadi? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Ibu hafal ya? Hafal Bu ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak hafal ya? Tapi kalau bisa tidak sekedar hafal, karena ini merupakan rukun qauliyah kata ulama. Ulama fikih menetapkan bahwa ungkapan dan ucapan ini disebut dengan tahiyat atau tasyahud akhir. Dalam fikih masuk dalam kategori hukum qauliyah. Artinya apabila ini tidak dibaca dengan benar, maka akan membuat cacat sholat seseorang. Rukun qauliyah adalah di antara unsur-unsur sholat yang melibatkan lisan. Maka karena ini melibatkan lisan, cara pengucapannya pun sebaiknya digunakan. Kalau Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Melihat itu mendengar apa tidak? Melihat itu dari jarak 1 kilo pun bisa melihat. Ya, kadang-kadang ya dari foto itu bisa melihat, tapi melihat tidak pasti, tidak tentu mendengar. Maka karena itu yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika kita sholat, di samping secara fi'liyah gerakan kita meniru gerakan sholat Rasulullah. Kapan beliau berdiri, bagaimana berdirinya, kapan beliau rukuk, bagaimana rukuknya, kapan beliau sujud, bagaimana sujud. Itu fi'liyah namanya, dapat dilihat. Tetapi bagaimana sholat yang benar ala Rasulullah yang masuk kategori qauliyah ucapan ini, kita mesti berburu. Saya masih ingat dulu ketika saya tahfidzul Quran di satu ma'had yang sangat termasyhur di Indonesia ini, yaitu Ma'had Tahfidz yang Quran. Masyayikh mempersyaratkan untuk bisa hafal Al-Quran, syaratnya harus benar dulu, bagus dulu sholatnya, baik itu rukun qauliyah, rukun fi'liyah, dan rukun qauliyah. Itu betul-betul kita. Nah, rukun qauliyah ini ada 5, yaitu takbiratul ihram. Bapak Ibu, kita sholat, ketika kita sholat itu ada 2 takbir, ada 2 jenis takbir, yaitu takbiratul ihram, takbir yang memulai sholat itu, dan takbir intiqal. Nah, yang masuk rukun qauliyah ya, itu takbir yang pertama ini sekali lagi harus digunakan. Tidak sekedar Allahu Akbar, tidak sekedar Allah
Jadi ada syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Itu dalam kitab fikih diperinci, betul-betul dikaji. Setidaknya ada 6 syarat sahnya takbiratul ihram. Itu ada kajian khusus. Kemudian rukun qauliyah yang kedua adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Kalau ditanya sekali lagi, ibu-ibu hafal ya suratul Fatihah. Tapi sudah pernahkah menggurungkan surah Al-Fatihah? Ibu sudah belum menggurungkan, mentasbih suratul Fatihah? Jadi masih jarang ya, masih jarang yang mementingkan wah saya harus tasbih suratul Fatihah. Padahal rukun qauliyah artinya dia sesuatu yang wajib yang sifatnya ucapan. Di surah-surah Al-Fatihah itu ada 14 tasdid, ada 14 tasdid. Kata ulama ahli fikih, ketika orang baca suratul Fatihah, 14 tasdid yang ada dalam suratul Fatihah kok tertinggal satu saja, tak terbaca tasdidnya, maka Fatihahnya tidak sah. Fatihahnya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Ya pasti tidak sah, karena rukun itu apabila tertinggal tidak usah, ya usah. Takbiratul ihram, suratul Fatihah. Apa yang ketiga? Yang ketiga ini, yang ketiga tasyahud, tapi di tasyahud akhir, yaitu dialog kita Nabi dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Seperti itu ucapan baginda Nabi terhadap Allah. Maka kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian karena Nabi mendapatkan penghormatan yang sedemikian rupa, beliau tidak kemudian lantas merasa puas diri, lupa segalanya. Beliau justru ketika dijamin selamat, dijamin masuk surga oleh Allah, beliau ingat dengan kita. Maka beliau kemudian menyatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi diucapkan dengan fasih, dengan panjang pendek, dengung tidak dengungnya itu betul-betul diperhatikan. Ini dulu saya masih ingat sampai berbulan-bulan hanya untuk membenarkan bacaan sholat, khususnya rukun-rukun ini, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Kemudian sholawat Nabi itu yang keempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipaskan betul ada tasdidnya, panjang pendeknya. Karena ketika tasdid tidak pas, panjang pendek tidak pas, itu dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu akan berubah arti, akan merubah makna. Maka sekali lagi rukun-rukun qauliyah ini seyudianya jamaah-jamaah di setiap masjid itu betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada ketika kita menyeleksi atau merekrut, mencari imam. Begitu ketatnya, bahkan di Masjid Nurul Abidin setiap merekrut imam, ketika imamnya mungkin sudah resign atau sudah pulang kampung atau pindah, itu sistem perekrutannya itu membentuk pansel dan lain sebagainya, melibatkan Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya. Maka artinya imam kita hari ini itu adalah imam yang memang orang yang alim, orang yang terseleksi, orang yang hafizul Quran. Manfaatkan Pak Imam, dalam arti jangan sampai Pak Imam itu hanya dijadikan supir sholat. Kasih banyak di beberapa masjid, imam masjidnya itu hanya dijadikan supir sholat, yaitu dibutuhkan pas 5 waktu saja, ilmunya tidak dibutuhkan. Di sana. Kalau di masjid sini insya Allah sudah luar biasa. Saya perhatikan di Nurul Abidin ini, kalau kita lihat Facebooknya, streamingnya luar biasa, kajian-kajian ilmiahnya jalan, kemudian pembelajaran remajanya, generasinya, baik itu TPI,
luar biasa. Kemarin dalam kegiatan festival festival anak soleh, kemudian munakosa, saya termasuk yang menguji di TPQ Nurul Abidin ini, termasuk yang menonjol, artinya ada keberhasilan. Apa indikatornya? Dari ujian yang dicanangkan oleh Badan Musyawarah Guru, ada tahsinul qiraah, ada tahsinul kitabah. Nah, TPQ Nurul Abidin ini kebetulan karena saya melakukan monitoring, Nurul Abidin termasuk yang menonjol, berarti nilainya di atas KKM. Tahsinul kitabah itu satu mata pelajaran di TPQ maupun di RTQ, satu mata pelajaran yang berat untuk anak-anak. Tapi karena mungkin saya, beliau undur diri. Beliau mengundurkan diri, turun, sampailah kembali ke Sidratul Muntaha, berjumpa kembali dengan malaikat Jibril. Nah, Allah memperlihatkan sebagian kecil di antara tanda-tanda kekuasaannya. Beliau kemudian masa ke surga, masa ke neraka, diperlihatkan banyak sekali. Antara lain, karena waktunya pendek, ada mungkin saya contohkan dua saja. Satu yang Allah tampakkan di neraka, satu yang di surga. Otomatis pecah dan menggurai otak dan darahnya sambil menjerit-jerit, sambil seperti menyesal. Pokoknya luar biasa. Di situ banyak teriakan orang kesakitan. Tetapi kepala yang pecah, darahnya menggurai termasuk otaknya, ini kemudian oleh Allah dibikin kembali pulih, seperti film kartun gitu ya. Jadi pecah pulih sambil menjerit-jerit. Mereka anak itu tak bosan-bosan, sehingga memunculkan tanda tanya bagi Nabi, ya Jibril, manhum, siapa mereka? Kok ngeri sekali, pukul kepala pecah, pulih, pukul lagi terus sampai menjerit-jerit. Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, itu tamtsil, gambaran. Ketika Allah sudah perintahkan sholat kepadamu, nanti di antara umatmu itu ada yang tidak mau mendirikan sholat, malas-malasan, bahkan ada yang menganggap sholat ini bikin tidak produktif saja. Kalau perusahaan misalnya dengan waktu yang terus berlanjut tanpa banyak jeda, itu mungkin produktivitasnya sekian ton sesuai dengan target. Wah, ini terpotong pula, ini ada perintah sholat 5 waktu pula. Nah, jadi ingkar, nggak perlulah sholat itu. Atau kalau perusahaan yang melarang karyawannya untuk sholat, wah ini kalau saya turunkan, kalian saya izinkan kalian sholat atau izin zuhur, asar, maghrib, wah perusahaan rugi, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah di Batam tidak ada. Semua perusahaan, semua PT, alhamdulillah memberikan toleransi karyawannya untuk bisa sholat. Bahkan karena toleransinya itu dan karena inginnya produktivitasnya tidak menurun, di beberapa perusahaan di Muka Kuning sampai minta fatwa ke Majelis Ulama untuk membuat atau mendirikan sholat Jumat khusus karyawan di area perusahaan. Karena kalau karyawan harus sholat Jumat misalnya keluar di samping tempatnya jauh, memakan waktu, di masjid yang ada pun tak tertampung. Bagaimana mungkin tertampung kalau 17.000 atau 20.000 karyawan? Oleh karena itu akhirnya Majelis Ulama mengizinkan PT Simano buat sholat Jumat, PT Slider buat sholat Jumat, ada lagi di Blok O, ada lagi di Blok N. Itu tidak masalah, sudah melalui kajian-kajian yang detail dari Majelis Ulama. Karena memang kalau di Nurul Islam saja, Nurul Iman saja, paling hanya menampung ya paling 3.000. Oleh karena itu begitu luar biasanya sehingga bisa terlaksana dengan baik. Nah, orang-orang yang memukul kepalanya dengan batu, pecah kepalanya, menangis ini adalah orang yang ingkar, tidak mau mengerjakan sholat. Begitulah
tamthil atau gambaran nanti akan disiksa dengan penyesalan yang tiada terkira. Dan bahkan yang memberikan jamaah menurut beberapa keterangan itu tidak hanya orang yang ingkar sholat, tidak hanya yang tidak percaya wajibnya sholat, termasuk juga yang sholat tetapi sahur, sholat tapi main-main, sholat tapi tidak khusyuk, sholat tapi ya sholatnya di Masjidul Abidin, tetapi pikirannya kemana-mana, sampai ke Singapura, sampai ke Jakarta dan seterusnya. Insya Allah di sini wajahnya wajah orang yang khusyuk semua. Amin. Sholat di sini ya hatinya di sini tetap, karena salah satu di antara ciri orang sholat khusyuk itu adalah hudurul qalbi. Hatinya itu hadir. Hatinya itu hadir. Kita sholat di sini, di mana kita tempat berdiri itu namanya musola. Kita berdiri itu namanya musola. Kita sholat itu ya di musola kita. Kurang lebih sejarah panjangnya sejauh kita sujud, ya itulah ada sajadah. Sajadah itu sebenarnya untuk membantu, itulah musola kita. Maka kalau bisa Bapak Ibu usahakanlah cari sajadah itu, karena di antara kesempurnaan sholat ya, bukan wajib, di antara kesempurnaan sholat itu dengan rapat dan lurus. Maka Pak Imam sebelum mengimami atau sebelum takbiratul ihram itu pastikan dulu jamaah Pak Imam masih menghadap kiblat, ya pandang belakang ini, karena kalau dulu di zaman Rasulullah itu bahkan biasa ada mubalik, penyampai atau pengontrol. Itu tidak hanya seorang Bilal Mu'adzin, adalah satu petugas mengontrol saf sholat itu. Nah imam itu belum balik kanan, belum menghadap kiblat sebelum petugas yang di belakang, bahasa sekarang, saf sudah rapat semua, sudah lurus semua. Nah baru mulai sholat. Kalau bisa manajemennya ditingkatkan, ada petugas yang mengontrol saf sholat. Bahkan ketika itu juga ada riwayat, ketika mengontrol saf rapatnya sholat pakai pedang, rapat lurus. Tetapi jamaah ini oleh ulama, jumhur ulama mengatakan hanya afdal atau hanya sunnah, tidak sampai wajib. Oleh karena itu ketika masa-masa pandemi kemudian ada ilat atau alasannya di mana kita diperbolehkan renggang dan seterusnya, ya itu artinya kepada bahwa rapat saf dalam sholat tidak wajib, hanya kesempurnaan. Jangan dipolemikkan ya, ketika kondisinya memang sedang menuntut kita untuk mengamalkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya sudah ikuti ulama, jangan mempolemikkan. Enggak apa-apa sholat berjarak, sholat pakai masker itu sah ya, rapat lurus, nah itu hanya kesempurnaan. Dalam keadaan normal apa ya sebaiknya rapat dan lurus. Jamaah rahimahullah, itu yang malaikat Jibril menemani Rasul, Allah memperjalankan Nabi, diperlihatkan neraka. Itu rupanya gambaran siksaan orang yang malas sholat, siksaan orang yang sholatnya main. Sholat yang seharusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, orang yang ketika sholat itu harusnya ada asar, harusnya merubah sikap dan perilaku dirinya, terjauh dari fahsya, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan nisa dan sebagainya. Ia sholat tetapi masih jalan semua itu. STMJ kata Ustaz. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat. Nauzubillah min. Nah ini orang yang STMJ ini sebagian mengatakan masuk juga yang besok akan disiksa menyesal, kepalanya dipukul. Maka jamaah rahimahullah, dengan hikmah peristiwa bulan Rajab itu adanya perintah sholat ini, diharapkan kita kaum muslim kembali merefleks, kembali mengupgrade. Oh sholat saya sejauh mana, kekhusyuan saya, kemudian
dalam mengimplementasikan makna sholat dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu seperti apa? Jamaah, kalau kita lihat fenomena hari ini, seakan-akan kita penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ini, ya mohon maaf ya, dalam pengamatan saya sendiri, ini sepertinya orang tua sudah jauh dari pemaknaan sholat. Kalau kita orang sholat itu kan kita wajib taat pada satu imam. Boleh nggak sholat imamnya dua? Ada nggak? Ini Ustaz sama Fajri di sini Ustaz Bunda, di sana Ustaz Nur, boleh nggak? Ya boleh kalau sholat sendiri, sholat munfarid, atau mungkin ini terjadi ketika orang di safar, di perjalanan, ya itu kan itu namanya kan darurat. Meskipun di perjalanan seperti anjurkan berjamaah. Jadi orang yang sedang safar kemudian kan ada rukhsah sholat jamaah qasar dan sebagainya. Tetapi kalau sedang di satu masjid yang itu sedang maktubah dalam arti sholat yang zuhur berjamaah, asar berjamaah, itu jangan mengadakan sholat sendiri, bergabung saja dengan yang ada di situ. Jangan membuat istilahnya partai sendiri, bergabung. Boleh sendiri-sendiri ketika memang di luar waktu sholat seperti itu. Artinya apa? Bahwa Islam dengan perintah sholat ini betul-betul menganjurkan kita bersatu bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jamaah salat subuh Masjidil Abidin hafizahullah. Saya lanjutkan. Begitu Rasulullah SAW kemudian ditamasyakan ke surga. Nah, di sana beliau dinampakkan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, di neraka banyak, di surga juga banyak. Di surga salah satunya dinampakkan ada satu kaum yang membuat Nabi itu berjejak-jejak kagum dan luar biasa, menyenangkan sekali pemandangannya. Jadi satu kaum yang kalau pagi itu mereka bersama-sama menanam tanaman-tanaman bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol, nampak senang-senang. Kemudian kalau mungkin digambarkan hari ini ya oleh Sunan Kalijogo dengan para penerusnya hari ini dengan dakwahnya yang sangat kearifan lokalnya dijaga. Sunan Kalijogo itu salah satu wali songo yang dalam berdakwah memanfaatkan media dakwah yang ada yang sangat disukai oleh kaumnya. Nah, kaum itu kan suka dengan gamelan, dengan wayang, dan nah, beliau kemudian mengarang lirik lagu lir